Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Buat langkah yang pertama pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah atas nikmat, kesempatan, kekuatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, di mana pada malam ini kita masih dipertemukan dalam sebuah majelis ilmu. Majelis semut atau proses pembelajaran menggali ilmu atau mencari ridha Allah, di mana kita hidup di dunia ini yang sifatnya sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana suatu masa nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan di dunia ini, baik itu kecil, besar, sadar atau tidak, bahwa itu semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hari kelak nanti. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu memberi contoh, memberi gaya hidup, panduan hidup kepada setiap manusia, khususnya umat Islam, hingga pelajarannya itu sampai kepada kita semua. Maka memperbanyak berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin sedang jamaah biasa, pengajian biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita sedikit atau sebentar berbicara atau berdiskusi, berbincang-bincang tentang riba atau ribawi, ya, di mana yang pertama sekali harus kita pahami bahwa riba tersebut merupakan dosa besar. Perbuatan riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhai orang-orang yang melakukan perbuatan riba. Bahkan riba ini termasuk dalam deretan dosa besar selain daripada dosa-dosa yang lain, termasuk riba. Dan riba itu adalah dosa besar, dan juga dosa besar yang lain, yaitu membunuh itu dosa besar. Membunuh orang lain tanpa hak itu adalah dosa besar. Berzina itu juga dosa besar. Di dalam kitab Al-Mujallid Al-Khatib juzul 3 halaman 19, di mana
ulama berpendapat, ulama besar, pendapat yang dikategorikan pendapat kuat, membuat deretan dosa besar itu mana saja. Maka dikatakan wal mu'tamadu anna akbaral kabair asyirku billah thumma al-qatl thumma az-zina thumma as-sirqah thumma syarbul khamar thumma ar-riba wal rasad. Maka riba ini adalah deretan daripada dosa besar. Maka dosa yang paling besar itu, urutan yang pertama menurut pendapat kuat adalah asyirku billah, yaitu mensyarikatkan atau mengkongsikan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mensyarikatkan, murtad. Ini adalah deretan nomor 1 dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, urutannya adalah al-qatl, membunuh. Membunuh orang lain tanpa hak, maka itu dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian az-zina, berzina. Berzina merupakan dosa besar. Kemudian as-sirqah, mencuri hak orang lain juga itu dosa besar. Minum khamar, minum sesuatu yang membuat dirinya jadi mabuk, itu juga dosa besar. Kemudian baru ar-riba. Ya, insyaallah pada malam ini akan kita bahas mungkin sekilas tentang riba. Kemudian al-ghasab, yaitu merampok atau merampas hak orang lain. Nah, ini adalah deretan-deretan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh dilakukan, tidak boleh kita sebagai orang Islam, sebagai mukmin, orang yang ingin mencari ridha Allah, jangan lakukan hal ini. Itu syirik, membunuh, berzina, mencuri, minum khamar, mabuk, ya, riba, perbuatan riba, dan ghasab. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari deretan-deretan dosa besar ini, apakah dosa-dosa tersebut atau perbuatan-perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan sebelum datangnya Islam? Sudah ada. Perbuatan-perbuatan itu sudah terjadi jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum umat Islam ini berjaya atau sukses, kejadian-kejadian yang sudah ada zaman dahulu. Bahkan pada masa Rasulullah juga terjadi. Sudah ada pada masa Rasulullah itu orang syirik, sudah ada orang membunuh, orang berzina, orang yang minum khamar, melakukan perbuatan riba. Sebelum ada Rasulullah juga sudah terjadi. Maka dengan kehadirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah disinilah mulai ditertibkan, ya, ditertibkan. Bagaimana? Apakah Islam melarang orang untuk, mohon maaf, berhubungan badan dengan wanita? Ya tidak dilarang. Yang dilarang itu berzina. Kalau kita ingin tidur dengan wanita, wanita ingin tidur dengan lelaki, boleh dengan catatan nikah dulu. Itu saja, nikah dulu. Boleh enggak kita mengambil barang orang lain, mau kita makan, misalnya ada kue yang orang lain
miliki, ingin kita makan, orang lain yang masak, boleh, boleh, dengan catatan apa? Beli atau minta, dihibahkan, disedekahkan, atau dengan cara-cara yang lain. Artinya di sini mengajarkan apa? Proses. Kita harus melihat hanya proses, bukan dalam arti kata ketika ini bukan milik kita tapi milik orang lain, selama-lamanya tidak boleh kita miliki, tidak boleh kita ambil, tidak. Jadi tidak sesempit itu, ya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam penerapan syariat Islam itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kenapa disyariatkan kita itu sholat? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita dilarang berzina? Kenapa tidak boleh minum khamar atau memabukkan diri kita, membuat akal kita hilang? Kenapa tidak boleh? Kenapa kita boleh mencuri? Kenapa tidak boleh merampok? Padahal itu kan milik Tuhan juga. Bahkan ada yang memahami ya ini kan milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Yang dia miliki milik Tuhan, yang kita miliki juga milik Tuhan. Berarti kan tidak apa-apa. Ada yang paham seperti itu. Nah, ini semuanya tidak terlepas dari 5 perkara. Maka inilah yang dikatakan dengan maqasidus syar'iyyah. Maqasid. Ya, ada 5 maqasid, ada 5 tujuan disyariatkan Islam itu. Yang pertama sekali, hifdzuddin, menjaga agama. Artinya menjaga nilai-nilai keyakinan, menjaga suatu keyakinan diri kita, yang mana kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah, yang mana kita yakin adanya hari pembalasan dan lain sebagainya. Misalnya, kenapa disyariatkan sholat? Itu berarti untuk menjaga agama, hifdzuddin. Kenapa? Karena Anda yakin, kita yakin bahwa ini merupakan perintah Allah. Dan kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, dan datang nanti semua ciptaan Allah itu akan mempertanggungjawabkan. Kita yakin itu semua. Tapi kalau kita tidak yakin, Anda tidak yakin, ngapain sholat? Anda tidak percaya adanya Allah, tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ngapain Anda harus sholat? Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan kita Allah dan telah memerintahkan kita sebagai makhluknya untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat, laksanakan puasa, silakan berhaji, umrah dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal. Tujuan disyariatkan, kenapa tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita merampok. Yang tadi mencuri, merampok merupakan dosa besar. Kenapa? Ya, jawabannya karena untuk apa tadi, kalau apa tadi, mabuk ya, mabuk untuk menjaga akal. Karena kalau kita mabuk, kalau kita minum sesuatu yang membuat akal kita jadi rusak, ini bagaimana hidup kita? Ya, akan rusak. Jadi untuk terjaga akal kita supaya tidak hang, ya ini dilarang kita minum atau menghisap sesuatu yang membuat diri kita mabuk. Ya, sabu-sabu, narkotika, narkoba, lain sebagainya itu dilarang. Kenapa? Karena untuk menjaga akal kita agar tidak rusak. Masya Allah, subhanallah, begitu indahnya Islam. Islam itu begitu indah. Kemudian yang ketiga, kita dilarang membunuh. Tidak boleh kita bunuh orang lain tanpa hak, kecuali untuk pelaksanaan qisas. Nah, selama tidak ada hak, kita tidak boleh untuk membunuh, menzalimi, menganiaya orang lain. Kenapa? Hifdzun nafsi. Yang ketiga, menjaga jiwa.
agar jiwa manusia itu terselamatkan. Kalau enggak, habis semua. Sedikit marah, ambil pisau, potong leher orang. Habis ubina. Ya, rusak habis. Mafasid fil ardh. Terjadilah kerusakan di dunia ini. Itu dah 3. Yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa atau nyawa. Yang keempat, menjaga nasab, hifdun nasab, menjaga keturunan, agar keturunan itu terdeteksi dengan baik, tercatat dengan baik, jelas, maka dilaranglah terjadinya zina. Di mana kita sudah menyatakan tadi, zina merupakan dosa besar. Nah, jadi kenapa dilarang berzina? Ini kalau terjadi perzinaan, anak itu lahir, siapa yang akan bertanggung jawab? Anak siapa ini? Si Fulan suka dengan si Pulin. Ya udah, malam ini dengan si Pulin itu dia. Malam besok dengan si Fulan itu dia. Ketika lahir anak hamil, ini anak siapa? Jadi warna-warni nanti, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini tidak jelas. Siapa akan mempertanggungjawab? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana cara dia hidup? Siapa yang akan memberi nafkahnya? Kalau terjadi perzinahan, maka sangat sedih, sangat menyedihkan ketika kita melihat ya di kota-kota besar. Mudah-mudahan di kota Banda Aceh ini dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita melihat itu masih banyak anak-anak yang terlantar. Ya, masih banyak anak yang terlantar, mengemis-ngemis. Kadang-kadang tak jelas. Memang anak siapa sebenarnya itu? Kenapa? Ya, kadang-kadang anak, mohon maaf, lahir dari ya di luar pernikahan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Akhirnya apa? Anak itu tidak jelas arah hidupnya. Pendidikan tidak jelas. Makan minumnya tidak jelas. Mengemis, meminta-minta di jalan besar itu. Ini sebenarnya juga faktor-faktor dia tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Ya, ini. Jadi tidak hifdun nasal. Maka disyariatkan nikah. Maka nikah. Jadi kalau kita sudah sampai waktunya, sudah ada kemampuan, sudah berhajat, ya jangan ditunggu, jangan sampai harus melakukan dosa besar. Cuman ijab dan kabul, pihak perempuan setuju, kita sebagai pihak lelaki mendatangi pihak perempuan atau walinya, melamar, disepakati saja maharnya ala kadar, ijab kabul sesuai dengan kemampuan. Tak mesti di Masjid Raya Baitur Rahman, kadang-kadang berbayarnya lebih sedikit, nggak mesti di Masjid Kecil Lemi atau di masjid-masjid yang terkenal hebat di Banda Aceh ini, di rumah aja atau di kantor kau aja gratis. Di kantor kau aja nikahnya gratis. Jadi kalau nikah di luar kantor kau harus bayar sampai 600.000, ya. Udah beban lagi, udah mahar tadi pun sudah lumayan, tambah lagi uang apa itu lagi isi kamar dan sebagainya kan. Jadi masih banyak lagi. Jadi beban akhirnya stres nyari uang. Padahal dalam Islam tidak sesulit itu. Nah, juga kita sebagai orang tua jangan sampai kita biarkan anak kita itu melakukan dosa besar. Kalau memang sudah saatnya dia untuk menikah, sudah ada yang datang, jangan gara-gara mahar dibuat acaranya jadi. Padahal mahar itu kalau kita lihat juga di sebahagian tempat, sebagian daerah, habis acara pesta perkawinan itu, mahar itu tidak ada lagi, rupanya sudah dijual. Kalau misalnya dikasih 15, paling tinggal 2 ayam yang ada, lebihnya entah kemana, sudah dijual untuk mungkin kenduri dan lain sebagainya, untuk isi rumah, isi kamar dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai anak kita itu ya melakukan dosa besar gara-gara persoalan mahar, ya. Tapi kalau persoalan lain, misalnya calonnya itu nggak jelas apa mabuk, bagian S2, apa itu S2, sabu-sabu, wah itu ya mikir-mikir dulu. Memang kalau mikirkan pada uang, orang yang S2 itu sabu-sabu itu uangnya banyak kali.
Nah, ya, jangankan mahar 20, 50 pun siap dia, 100 pun siap. Baru berapa kilo aja itu kan, nggak nyampe sekilo barang dia kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi disyariatkan itu semua, udah 4. Kemudian yang kelima, kenapa disyariatkan? Atau apa tujuan disyariatkan? Disyariatkan maqasidus syar'iyah yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Maka dalam Islam dilarang kita mencuri. Anda pingin, misalnya saya punya laptop, Anda pingin laptop saya untuk Anda miliki, boleh. Gimana caranya? Jangan dirampok, jangan dicuri. Terus gimana juga? Lakukanlah transaksi yang membuat saya ridho. Bagaimana ridho saya? Beli. Maka ketika dibeli, berpindahlah secara kepemilikan barang ini kepada orang lain. Ketika sudah dibeli, atau nggak mampu kita beli, tapi kita ingin pakai, pinjam. Namanya isti'arah. Lakukan pinjam, akad pinjam, meminjam. Kalau kita nggak ada uang, atau kita ada uang tapi nggak cukup kalau untuk beli, maka sewa. Lakukanlah akadul ijarah, sewa. Kita sewa. Berapa saya sewa 1 minggu? Saya membuat skripsi misalnya, membuat sebuah tulisan atau membuat apalah gitu. Sewa. Berapa sewa 1 minggu? Ya kasih aja lah uang 100, sudah selesai. Jadi berpindah manfaat ini kepada orang lain. Dibolehkan Islam? Boleh. Begitu juga tadi sekarang kita kaitkan contoh nikah. Anda ingin anak itu menjadi teman Anda hidup di mana Anda akan hidup bersama siang dan malam. Boleh, nikah dulu. Kan itu aja sebenarnya. Nah, begitu juga di dalam Islam, dalam hal al-mal, dalam hal harta atau dengan dikatakan dengan maliyah. Nah, inilah yang sedikit sebagai gambaran umum bahwa kita dilarang untuk melakukan dosa besar, termasuk zina, syirik, dan riba. Maka riba, sedikit kita berbicara tentang riba. Apa itu riba? Ya kan, itu apa riba? Ada orang yang berpikiran bahwa riba itu adalah bayar lebih. Ya, macam-macam orang berpikir riba itu apa sih? Riba itu lebih. Atas nama sudah lebih itu riba. Mungkin ada benarnya, tetapi tidak setiap yang lebih itu riba. Memang ada benarnya, di dalam riba itu terjadi kelebihan, tetapi bukan setiap kelebihan itu merupakan riba. Maka pengertian riba secara harfiah, secara bahasa ya sesuatu yang lebih, tetapi pengertian secara syar'i ini berbeda dengan pengertian secara bahasa, yaitu dikatakan aqdun ala iwadin maksus, ya, ghairi ma'lumil tamathul fi mi'yari syar'i halat al-aqdi aw ma'a ta'khirin fil badalaini aw ahadihima. Artinya yang dikatakan riba ini dalam proses akad. Riba itu dalam proses akad. Jadi bukan riba itu di luar akad. Jadi harus dipahami riba itu dalam konteks di dalam akad. Ya ini. Akad ala iwadin maksus, yaitu proses akad, proses transaksi atau proses kontrak terhadap suatu pertukaran barang yang mana tidak semua barang maksus, artinya ada barang-barang tertentu saja yang nanti bisa terjadi ribawi, tetapi di situ tidak terjadinya tamatul, artinya dia tidak semisal antara, tidak seimbang antara yang diberi dengan yang diterima. Ya, ini juga dalam pandangan syar'i atau dalam pemberiannya. Pemberian barang itu tidak diberikan secara serentak di dalam majelis akad. Nah ini sebenarnya nanti yang menjadi titik pembahasan kita, riba atau tidak. Oke, baik. Maka dalam hal ini riba itu terbagi-bagi dia. Ada namanya ribal fadl, ya. Riba kalau kita terjemahkan riba lebih. Artinya apa? Az-ziyadah 'alal ahadil 'iwadaini fi muttahidil jinsi. Ada kelebihan salah satu
barang yang ingin ditukar itu sementara bendanya satu jenis. Bendanya satu jenis. Ya, itu dulu. Nanti kita coba dalami. Kemudian yang kedua, ribaliyat. Yaitu takhir qabdil iwadaini aw ahadihima mutlaqan min ghairi dzikri ajal. Yaitu qabad dua jenis barang tidak serentak, tertakhir, ada yang lambat dikabad, ya, atau kedua-duanya lambat diserah terimakan. Ya, nih. Jadi ini, ya, riba ya dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah riban nasa. Riban nasa yaitu menyebut tempo dalam akad walaupun itu pendek dikatakan. Ya, oke. Jadi ada beberapa riba. Kemudian harus kita perhatikan, ini ada jenis-jenis yang bisa terjadi riba. Ada di tempat-tempat yang bisa menjadi atau terjadinya riba. Ya, bukan semua barang bisa terjadi riba. Ya. Yang pertama sekali kita harus memahami bahwa tempat terjadi riba itu tadi yang pertama sekali pada akadnya. Yang kedua, riba itu pada penjualan jenis makanan. Ini makanan dengan makanan. Nah, ini makanan dengan makanan. Atau ya terjadi jual beli atau pertukaran. Kalau bahasa dulu itu sudah tukar. Jual beli itu ya barter. Kan barter, jual beli itu barter. Kita istilahkan dengan jual beli. Jual beli, barter. Misalnya saya ada handphone di sini. Anda memiliki laptop. Ya udah. Ini untuk kamu, ini untuk saya, barter. Gitu. Cuman ada sedikit ya sudah terpenuhi syarat-syarat dalam akadnya, itu ya. Oke. Jadi harus diperhatikan adalah yang riba ini yaitu pada makanan. Nah, ini. Yaitu jual beli ribawi hanya terkhusus pada makanan dengan makanan, makanan dengan makanan. Kemudian yang kedua, nakad dengan nakad, itu emas dan perak. Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, bila barang tersebut satu jenisnya, maka agar terlepas dari riba, maka pelaku transaksi tersebut mesti memenuhi tiga hal. Harus terpenuhi tiga hal. Yang pertama, hulul atau kontan. Harus kontan ya. Yang kedua, nominasi kedua barang tersebut berjumlah sama, ukuran itu sama, mumatsalah, itu yang kedua. Yang ketiga, saling serah terima di tempat akad atau diistilahkan dengan taqabud qabla tafarruq, ya, serah terima sebelum terjadi perpisahan di dalam majelis akad. Namun bila tidak satu jenis barang yang diperjualbelikan itu atau yang ditukar itu, maka agar terlepas dari riba, maka mesti memenuhi dua syarat saja, yaitu kontan dan saling serah terima di tempat akad. Adapun bila sesuatu yang dijual tersebut jenis makanan dengan yang lainnya, atau makanan dengan akad, makanan dengan uang sebagai alat tukar, kita beli makanan, ya, atau hewan, kita ada kambing, kita ada kambing berapa, 2, besar juga, tapi kita ingin makan daging lembu, maka kita beli lembu itu dengan 2 buah kambing, dikasihlah lembu ke kita kasih kambing ke dia, ke si penjual, boleh nggak? Boleh. Di situ terjadi riba? Tidak terjadi riba, karena ini bukan jenis yang dimaksud dengan makanan pokok, bukan makanan yang dianggap sulit, tapi dia jenis hewan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini tidak perlu syarat-syarat tadi. Nah, jadi sebenarnya ada 3 titik persoalan riba itu karena tidak terjadi timbangan yang sama. Misalnya, kita memiliki beras, kalau nama-nama beras ini banyak kali, misalnya beras. Kalau yang di toko-toko Yusima misalnya, Yusima. Tapi kita lihat pula ada beras tangsei.
Wah, ini. Jadi kita memiliki beras Yusima, kawan kita memiliki beras Tangsei. Boleh enggak kita miliki beras Tangsei itu dan beras ini kita kasih sama dia? Boleh. Tetapi dengan catatan apa? Yang pertama sekali matalah. Ukurannya itu sama. Kalau ini satu bambu yang kita berikan beras Yusima, maka yang dia serahkan kepada kita beras Tangsei juga satu bambu. Jangan sampai ukurannya tidak sama. Disinilah yang terjadi riba. Karena tidak sama ukurannya. Nah, itu tadi. Ya, itu. Kemudian yang kedua, harus kontan. Kontan, apa kontan? Serah terima beras itu, misalnya kita berikan beras ini saya jual beras Yusima saya ini satu bambu ke kamu dengan harganya satu bambu beras Tangsei. Serah terimanya itu di dalam waktu tersebut terus di tempat yang terjadi angkat terus. Nah, boleh begini. Ya udah, ini saya bawa pulang ke rumah dulu ya beras Yusimanya, kata kawan kita. Nanti saya suruh antar sama anak saya beras Tangsei itu ke tempat kamu. Sementara akad jual belinya sekarang. Ya, saya jual beras Yusima ini satu bambu kepada kamu dengan harga satu bambu beras Tangsei. Sementara beras Tangseinya diantar nanti malam sama anaknya karena berasnya yang ada di tempat. Sementara beras Yusima ini diambil terus sama kawan kita tadi, bawa pulang terus. Nah, ini riba. Kenapa? Karena tidak kontan, tidak hulul. Kemudian yang ketiga adalah saling serah terima di tempat akad. Harus diserah terima terus ya di tempat akad itu. Jangan nanti serah terimanya bukan di tempat akad, di tempat lain. Akadnya sini tapi serah terimanya di tempat lain. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kemudian kita bisa melihat paling mudah zaman dahulu itu orang jual ikan. Ya, jual ikan, bawa ikan. Kadang-kadang di rumah itu beras banyak. Orang-orang kampung itu berasnya banyak karena tanam padi. Jadi seorang petani tetapi tidak memiliki ikan. Nah, karena kan dia bilang ketika orang jualan ikan, engko ture, engko tete. Oh, kaget. Padu yum waktu herbe. Mana peng hanai tinggal ya artinya benar. Nah, uang tidak ditinggalin, artinya tidak ada uang, artinya begitu. Cuman bereh nah rumah. Bukan juga ngomong biji isi. Jadi dengan beras juga boleh. Akhirnya apa? Ikan diambil, terus dibawa masuk ke rumah. Udah, kemudian baru diambil beras, diantar ke si penjual ikan. Ini tidak boleh. Seperti ini. Kenapa? Akadnya sudah terjadi akad, sementara penyerahan berasnya agak terlambat. Tapi bagaimana? Ambil dulu beras, masuk ke dalam rumah dulu. Udah ambil beras, baru buat akadnya. Saya beli ikan kamu ini dengan harga misalnya berapa? 2 bambu beras. Saya jual. Udah, kasih berasnya sama dia, ambil ikan itu kita. Nah, gitu. Kalau nggak bisa terjadi ribawi. Kenapa? Ini jenis makanan. Atau ya, jenis yang bisa terjadi ribawi juga adalah pada uang atau zahab. Kenapa kita katakan uang juga bagian daripada zahab? Karena juga benda yang bernilai ya. Jadi para ulama, walaupun tidak semua ulama, mayoritas juga ulama berpendapat bahwa uang itu disamakan dengan posisi emas. Sehingga uang kalau kita simpan juga sampai 1 tahun, sampai waktu nisabnya, maka itu harus kita bayar zakatnya. Uang kita simpan ya, itu uang. Kenapa? Karena uang disamakan dengan emas. Ini ada pendapat seperti itu. Walaupun ada juga sebagian ulama tidak sepakat bahwa uang itu disamakan dengan emas. Uang itu tidak sama dengan emas, berbeda dengan emas. Kenapa beda? Ya, kalau uang dia bisa atau ada masa kadar luasa dia. Uang itu coba kita perhatikan, mungkin tingkat 20 tahun, 30 tahun saja itu sudah tidak laku lagi. Kadang-kadang tidak laku lagi. Nah, itu kalau uang. Ya, kalau itu ditarik. Tapi kalau emas
Ini akan berlaku selalu begitu. Sehingga ini membuat para ulama juga melihat bahwa ada perbedaan antara emas dengan uang. Nah, misalnya uang. Jadi kalau uang itu kita jual beli uang itu harus langsung kabat, harus serah terima ketika itu terus. Misal kita beli, kita ada uang 10.000, 10 lembar. Jadi jumlahnya kan 100.000. Ada teman kita memiliki uang 100.000, cuma 1 lembar. Kita mau pecahkan uang itu untuk kasih duit lebaran untuk anak-anak. Kalau 100.000 kita kasih terus, 10 orang udah 1 juta kan? 30 orang yang datang ke rumah kita udah habis gaji kita sebulan. Jadi gimana juga kasihlah 10.000 1 orang. Kalau 30 orang yang datang baru 300.000 habis. Atau kita pecahkan lagi ukuran 5.000 atau ukuran 2.000 kan? Yang paling banyak itu ukuran 2.000. Kalau rumah orang-orang nggak ada duit sedikit baru 5.000 10.000 kan gitu. Nah, boleh nggak kita beli uang 10.000 atau uang tukaran 5.000 dengan uang yang kita miliki dengan 1 lembar yang angkanya nominal angkanya 100.000? Boleh, tetapi harus ijab kabul serah terima terus. Jangan nanti uangnya jok itu. Gitu nggak boleh gitu. Harus memang serah terima terus ketika itu. Karena ini adalah jenis benda atau barang yang bisa terjadi riba. Jadi begitu. Jadi harus pahami bahwa konteks ribawi ini adalah konteks di dalam sebuah angka. Jadi tidak akan riba terjadi riba-riba itu saja, tidak. Oke. Mungkin itu saja dulu sebagai mukaddimahnya, masih panjang ini. Mungkin kalau kita lihat apakah boleh tidak kita bayar lebih? Kalau jual beli misalnya kita ada ngutang sama orang lain. Berapa kamu ngutang? Saya ngutang 10 juta. Berapa lama udah dibantu kamu diutangkan waktu? 2 tahun. Ada teman kita bantu ngutangkan uang sama kita 10 juta selama 2 tahun. Kemudian kita udah ada uang, kita bayar 10 juta 500.000. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena itu tidak disyaratkan dalam akad. Kan di dalam akad ada apa-apa biasa. Cuman kita sebagai orang yang baik, orang lain sudah berbuat baik kepada kita, kenapa kita tidak boleh berbuat baik dengan orang lain? Dah ditolongnya kita tolong pula dia. Uang 10 juta itu pun kalau kita kasih deposito aja istilahnya dengan orang, kalau kita investasi di tempat-tempat tertentu, bukan lagi 10 juta uangnya sudah naik kalau 2 tahun itu. Masa 500.000 kita berani kasih sama teman kita? Jadi bukan artinya ketika lebih itu riba. Tidak. Dan justru mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita sudah membantu orang lain. Ya, jadi begitu. Jadi bukan setiap yang lebih itu riba. Tetapi memang dalam riba itu ada terjadi kelebihan. Oke, jadi begitu. Kira-kira persoalannya. Maka harus diingat bahwa konteks ribawi ini lebih identik dengan akad. Oke, saya pikir begitu dulu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Dipersilakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Dibilang di awal. Oke. Betul. Baik, pertanyaan yang luar biasa bagus sekali. Memang di sinilah sebenarnya inti persoalan ribawi itu, ya. Ketika akad, artinya ketika kontrak awal itu tidak boleh sebut-sebut itu, tidak boleh sebut-sebut. Karena kalau udah sebutkan itu, misalnya dalam akad ini utangkan uang itu 10 juta sama saya, nanti saya kasih kamu tidur di hotel itu misalnya selama 2 malam, misalnya. Atau gini, kita ada rumah misalnya kan, ya udah ada rumah kita di kawasan ini sewa 1 tahun misalnya 6 juta.
6 juta kita taruh sewanya. Kita diminta, siapa yang minta? Ada teman kita minta misalnya, kita minta sama teman kita bahwa, utangkan uang ntar sama saya 50 juta. Ini saya mau kawinkan anak saya ini desa-desa harus kawin sekarang dia ini. Udah gila-gila pula dia ini. Gitulah misalnya kan, karena terjepit kita tadi, atau orang tua kita lagi sakit dan sebagainya, perlu uang 50 juta. Jadi gini aja, uang kamu kasih kepada saya 50 juta, nanti saya kembalikan uang itu selama 5 bulan yang akan datang, dan rumah saya itu duduk terus kamu. Duduk. Ini kompensasi terhadap rumah itu nggak boleh gitu. Nggak boleh, karena langsung disyaratkan dalam akad. Disebutkan dalam akad bahwa rumah itu akan diduduki oleh si fulan tadi. Inilah sebenarnya lebihnya riba, nggak boleh. Tapi jangan sebut di situ, nggak apa-apa. Nah, ini bedanya. Berapa utang? 10 juta, 50 juta, ya udah. Buat kontrak semua 50 juta, udah bayar berapa? 50 juta juga. Atau kita mau bayar lebih nggak apa-apa juga. Atau nanti setelah habis kontrak itu semua, sebelum pulang kita dari tempat orang kita minta uang tadi, hai kawan, ini alhamdulillah saya pun udah ada uang untuk membawa berobat orang tua saya yang sedang sakit macam ini itu rumah saya itu pun nggak ada yang duduk. Kamu kalau mau duduk lah, ntar duduk aja satu, nggak apa-apa. Nah, jadi kan nggak masalah itu. Yang jangan ibu, kita langsung di dalam akad itu sebenarnya. Nah, maka di situ sebenarnya bukan nggak boleh bayar lebih. Jadi kalau ngutang uang orang lain, kita utang 50 juta selama 2 tahun, masa nggak berani kita ngasih uang 500 ribu pun lebih. Bahkan uang itu nilainya akan jatuh, terjadi namanya inflasi. Kenapa? Nilai uang 50 juta hari ini itu tidak akan sama dengan nilai uang 50 juta 2 tahun yang akan datang. Contoh paling mudah, mungkin hari ini ya kue ini masih dapat dengan harga 1.000 rupiah satu kayak gini, 1.000. Tapi 3 tahun yang akan datang kita tidak bisa memastikan lagi ya harga kue ini dengan harga 1.000, bisa udah 1.500 atau 2.000. Masa kalau hari ini kita ngutang uang 10.000, berarti kan bisa dapat kue 10 dapat kue. 3 tahun akan datang nggak dapat lagi kue 10. Jadi disinilah kita ihsan namanya. Kebaikan kita orang yang berutang ini kasih lebih. Dan itu bukan riba. Ya jangan di dalam awal-awal terus kita buat kontraknya memang harus bayar sekian-sekian loh. Oke, ngutang 10 juta atau bahasa lain pinjaman 10 juta harus bayar misalnya per bulan selama 15 bulan, cicilannya 800 gitu ya, bla 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 bla. Kalau kita kalkulasikan nanti udah hitung-hitungnya udah berapa gitu. Dan itu mesti kayak gitu. Nah, ini dah lain ini. Nah, ini bisa terarah kepada ribawi. Maka ini paling hati-hati ya. Kayak rentenir itu ya. Nah, itu harus hati-hati. Tapi kalau keikhlasan kita di luar daripada itu tidak masalah. Maka dilihat sekali itu pada akadnya Ibu. Akadnya, kontraknya itu gimana sebenarnya. Jadi begitu ya. Tidak hanya kita melihat dari substansi yang terjadi di lapangan itu ada bayar lebih atau tidak. Ya, ini sangat tentu pada akad. Perbandingan lain. Kadang-kadang kita tidak yakin, kan sama juga. Maka orang menyamakan bank riba, bank konvensional dengan bank Islam, bank syariah. Kan tetap ada juga bayar lebihnya dan sebagainya. Nah, akad ini coba diperhatikan. Sebenarnya sangat sedikit modifikasi saja. Jadi bank syariah itu memang modifikasi dia. Lebih kepada meluruskan ada beberapa item saja. Dalam pelaksanaannya sebenarnya sebagai yang ada yang sama dengan konvensional. Sama perbandingannya sebelum adanya Rasulullah, sebelum dilarangnya berzina. Mohon maaf, apakah lelaki dengan perempuan tidak pernah melakukan apa-apa? Melakukan juga. Setelah nikah itu juga. Apa bedanya? Kan sedikit aja ketika wali atau orang tua kita menikahkan, saya nikahkan anak saya ke kamu dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai. Saya terima nikahnya pulang-pulang dengan mahar sekian dibayar tunai. Sah. Kok udah halal? Kan sedikit saja itu. Simpel saja. Kita pikir, apalah kata-kata itu?
Nah, inilah kata-kata ini dikatakan dengan ijab dan kabul. Inilah akad. Dan akad ini sangat sensitif di dalam Islam. Ini beda dia. Misal, hari ini atau malam ini handphone yang saya miliki ini bisa berpindah milik kepada 5 orang bahkan 7 orang dalam 1 menit. Bisa nggak? Bisa. Ntar nih HP ini saya kasih saya terima HP-nya. Gitu. Udah, siapa memilih HP ini? Ya milik dia. Kemudian kasih lagi. Oke, berpindah HP ini balik lagi ke saya. Boleh. Kan itu aja sebenarnya. Maka kembali saya gambarkan dari awal tadi, apa maqasidus syar'iyyah? Apa kenapa disyariatkan Islam itu sebenarnya kenapa? Jadi begitu. Jadi bukan tidak boleh kita meminjam, tetapi dengan catatan harus ridha, ya, jangan sampai terzalimi orang lain dengan cara-cara yang tidak benar tadi atau dengan akad yang tidak dibenarkan. Lihat kepada akadnya. Lebih baik jangan disebutkan, Bu. Jangan bilang-bilang dulu. Ya. Ya. Nah, makanya begini, makanya kan utang, pinjam beda, Bu, ya. Sebenarnya pinjam, kita sudah membiasakan bahasa pinjam, padahal itu utang. Utang, pinjam. Pinjam itu barang yang sama harus dikembalikan. Itu pinjam. Bahasa Arabnya isti'arah. Jadi i'arah itu beda dengan utang. Utang itu dain. Itu beda. Kalau hutang bukan benda yang sama lagi yang dikembalikan. Tapi kalau pinjam mesti barang yang sama. Maka jangan nanti saya mau pinjam uang kamu 10.000. Sementara yang dikembalikan bukan uang itu lagi. Maka utang. Nah, ini jangan ditukar-tukar, ya, jangan dikaburkan bahasa ini. Jadi harus pahami apa? Kalau hutang ini adalah bagian daripada akad ta'awun. Akad ta'awun maksudnya apa? Akad atau kontrak saling tolong menolong. Itu akadnya. Beda ya. Jadi begini, Bu, ya. Kalau utang itu adalah bagian daripada tolong menolong. Itu utang. Kenapa kita berutang? Tentu karena ada sesuatu persoalan yang kita tidak bisa memiliki barang atau barang tersebut, maka kita ngutang. Nanti kita bayar. Nah, orang yang sedang terjepit itu sunat ditolong. Jadi tidak ada di situ orientasi bisnis. Ya, bukan business oriented dia. Jadi kalau utang piutang itu dia bukan business oriented. Dia bukan orientasinya mencari keuntungan. Itu utang. Beda dengan bisnis. Atau kalau mencari keuntungan bukan utang piutang, tapi jual beli. Atau buatlah kirat mudharabah. Nah, itu buat mudharabah namanya. Berbagi hasil. Itu memang orientasinya adalah keuntungan. Tapi kalau ngutang, enggak, Bu. Utang itu bukan bisnis orientasinya, bukan uang, bukan untung ya. Utang itu untuk tolong. Maka gini, Bu, kalau ada orang minta ngutang ke kita, kalau kita nggak rela untuk nolong dia, nggak usah kasih utang aja. Karena utang ini memang nggak boleh ngambil untung di situ. Karena ini utang ini bukan cari keuntungan. Anda ingin tolong orang karena dia dalam keadaan kesusahan, sempit, nggak ada uang, utang dia. Berarti kalau kita udah ngutangkan ke dia, berarti kita sudah rela menolong dia. Misalnya 1 tahun dia baru akan bayar, uang kita 10 juta, walaupun 10 juta hari ini nilainya itu lebih tinggi dibandingkan 10 juta 1 tahun yang akan datang. Tapi karena kita sudah ngutangkan dan dia rela untuk tolong orang, nggak apa-apa. Balasannya Allah Ta'ala yang balas. Karena kita sudah ngutang orang. Keuntungannya ada di akhirat nanti. Tapi kalau memang kita tidak rela bahwa uang kita 10 juta hari ini kita berikan kepada teman kita, di mana 1 tahun yang akan datang nilainya tidak sama lagi, maka jangan buat kontraknya utang piutang, tapi berbagi hasil, bisnis. Tanam modal. Dia untuk apa? Untuk jualan. Oke, saya akan kasih uang 10 juta kepada kamu.
untuk kamu buat bisnis ini. Berarti keuntungannya berapa bagi hasil kita? Oke, kamu sebagai pekerja, kamu sebagai orang yang melaksanakan bisnis tersebut, sementara saya sebagai pemodal, maka keuntungannya kita bagi misalnya 30-70. Untuk kamu sebagai pekerja 70, keuntungannya bagi saya 30. Misal kalau dapat uang 1 juta, 300.000 untuk saya, 700.000 untuk kamu, itu nggak apa-apa. Itu memang orientasi kita bisnis, dan modal kembalikan, itu lain. Nah, yang jangan dicampur. Kita ingin untung tapi bahasanya utang. Nah, kalau utang itu orientasinya adalah pahala. Sementara kalau ingin dapat keuntungan berupa materi, itu jangan konsep utang. Nah, terlepas dari itu semua, tapi kalaupun kita sudah berutang kepada orang lain, tidak perlu bayar lebih, tetapi sunat kita bayar lebih. Sunat pula, walaupun tidak diminta. Kenapa? Karena dia sudah tolong kita. Nah, ngerti-ngertilah kita pula. Tapi bukan atas nama utang tadi. Itu beda, Bu. Maka sedikit aja dia. Sedikit aja. Maka sangat dhaif ketika orang menyamakan sama aja bank konvensional dengan bank syariah. Nah, ini saya tidak terima. Kita tidak terima itu. Kenapa tidak paham? Sebenarnya sedikit memang. Kalau begitu bilang aja, sama aja Anda nikah dengan tidak nikah. Kan itu juga. Misal paling ini kue ini yang jenisnya sama, Bu ya. Kue ini sama-sama. Satu dibeli, satu dicuri. Rasanya sama nggak? Sama aja. Kue ini satu dicuri, nggak dibeli. Kita jualan kue dicuri sama orang tuh. Lagi silat-silat dan syap diambilnya. Oke, kemudian satu dibeli. Belinya 5.000, belinya 2.000, 1.000. Tapi kue diambil 2. Sama dengan apa? Satu beli, satu dicuri. Ketika dimakan, rasa kue itu sama aja. Sama aja kan? Tapi konsekuensi itu beda. Satu dosa, satu tidak dosa. Nah, ini yang harus kita lihat perbedaan itu. Maka, kembali misal dengan isu yang terjadi tentang revisi kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018 itu ya, 2018 misalnya ya. Itu harus kita sikapi dengan arif dan bijak. Artinya apa? Usaha orang-orang yang terdahulu, para ulama-ulama di situ, para cendekiawan muslim di situ sudah berusaha hijrah dari sistem konvensional, dari sistem yang ribawi kepada sistem syariah. Walaupun dalam pelaksanaan sistem syariah ini masih perlu perbaikan. Kenapa? Error sistemnya, ATM-nya macet, ribet, kirim uang dari luar negeri kadang-kadang nggak bisa masuk ke bank syariah. Kan itu masih teknisinya yang masih perlu diperbaiki, bukan substansinya. Ya, saya pikir begitu harus dipahami. Jangan nanti kita pun ikut-ikutan. Oke, saya pikir begitu dulu. Sudah 1 jam. Saya pikir cukup ya. Panjang sekali kalau bab muamalah ini. Ya, ini bab muamalah. Oke, saya pikir itu saja untuk malam ini. Lebih kurang sudah 1 jam kajian kita, dan ini masih banyak yang luput dari pembahasan. Dan saya yakin bahwa di sini masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Perlu penambahan dan koreksi daripada kita semua, di mana kesalahan-kesalahan dan kekeliruan itu terjadi. Ya, ini atas kesilapan saya dan kelemahan saya. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dalam hal bermuamalah, dalam hal beribadah, karena setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hari kelak nanti. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.